Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat mengikuti pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Sekarang silakan disimak pembelajarannya. Sekarang kita sudah masuk pada subtema yang terakhir di buku 3C kalian, yaitu subtema yang keempat, keajaiban perubahan wujud benda. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah menjelaskan proses terjadinya daur air, menjelaskan perubahan wujud benda yang terjadi pada proses pembuatan gula merah, menjelaskan konversi waktu satuan jam ke menit dan sebaliknya, dan yang terakhir menyebutkan contoh sikap tolong-menolong. Kita masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu membahas mengenai daur air. Apa sih daur air itu? Daur air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu pola tertentu. Tahapan proses daur air antara lain, yang pertama, evaporasi, yaitu air yang ada di permukaan bumi, baik itu laut, sungai maupun danau, mengalami penguapan karena terkena sinar matahari. Yang kedua, transpirasi, yaitu penguapan air yang terkandung dalam tumbuhan. Yang ketiga, kondensi atau pengembunan, yaitu proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air. Yang keempat, presipitasi, yaitu efek kondensi yang terus berlangsung membentuk awan yang semakin banyak karena mengandung banyak titik air dan menjadi lebih berat, kemudian tidak mampu lagi menampung air tersebut sehingga jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Yang kelima adalah infiltrasi, yaitu proses di mana air hujan yang sampai ke permukaan bumi lalu terserap ke dalam tanah. Setelah melalui 5 proses tadi, air yang ada di permukaan bumi selanjutnya akan menguap kembali karena pengaruh panas matahari. Pembahasan yang kedua adalah proses pembuatan gula merah. Kalian bisa melihat pada buku paket kalian. Di buku 3C kalian di pembelajaran yang kedua di subtema 2 pada halaman 99. Nanti kalian baca secara seksama bagaimana proses atau tahapan dalam membuat gula merah. Pembahasan selanjutnya adalah konversi satuan jam. Dalam 1 jam itu terdiri dari 60 menit. Setiap menit itu terdiri dari 60 detik ya. Sekarang kita akan belajar menghitung berapa jumlah menit dalam 2 jam. Nah, di sini ada contoh, jika jarak ke sekolah ditempuh dengan waktu 2 jam, maka berapa menit jarak yang akan ditempuh? Tadi 1 jam itu terdiri dari 60 menit, berarti 2 jam itu sama dengan 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Contoh lain, jika jarak ke kota ditempuh dengan waktu 5 jam, maka berapa menit jarak yang akan ditempuh? Nah, jawabnya adalah 5 dikali 60 sama dengan 300 menit. Pembahasan selanjutnya adalah contoh sikap tolong-menolong. Sikap tolong-menolong dapat menumbuhkan persatuan. Beberapa contohnya antara lain, membantu orang tua membersihkan rumah, mencuci piring, merapikan tempat tidur sendiri, merapikan lemari pakaian, membantu nenek membawa barang belanjaan, membantu adik sedang belajar,
dan memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan. Sekarang kita masuk pada latihan. Pada kegiatan latihan, kalian mengerjakan halaman 98 ya. Yang dikerjakan soal nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Untuk soal nomor 2 dikerjakan bagian A, B, dan C. Sedangkan soal nomor 3 dikerjakan bagian A, B, dan C. Soal nomor 4 dikerjakan cukup bagian A dan B. Untuk soal nomor 3 dan 4 nanti ada penjelasan cara mengerjakannya. Silakan dilihat buku paket kalian halaman 96, soal nomor ketiga. Contoh, 195 menit akan dirubah dalam bentuk satuan jam dan menit ya. Supaya kalian mudah untuk menghitungnya, tadi diingat 1 jam itu adalah 60 menit ya. Kita kurangkan saja 195 dikurang 60. Terdapat berapa kali pengurangan dan berapa sisanya ya. Kita kurangkan 5 dikurang 0 itu 5, 9 dikurang 6 itu 3. Satunya kita turunkan. Berarti di sini sudah 1 kali, berarti ini 1 jam. Lalu 135 ini kita kurangkan lagi 60 menit. 5 dikurang 05, 3 tidak bisa dikurang 6, langsung kita ambil 13, berarti 75. Berarti di sini sudah 2 kali pengurangan ya. Kemudian kita kurangkan lagi dengan 60. 5 dikurang 0 tetap 5, 7 dikurang 6 hasilnya 1, berarti 3. Nah, 195 menit itu setara dengan 1, 2, 3 jam 15 menit. Nah, ini akan lebih memudahkan kalian dalam mengerjakan ya. Untuk soal latihan pada halaman 98, soal nomor 3 dan 4. Perhatikan yang dikerjakan tadi adalah soal nomor 3 soal A, B, dan C. Nomor 4 adalah soal A dan B ya. Nah, untuk soal nomor 3, 2 jam itu sama dengan berapa menit? Nah, berarti tinggal dikalikan. Tadi ingat 1 jam itu 60 menit ya. Berarti 2 dikali 60. Cara mengali itu sangat mudah ya. Kalian tinggal mengalihkan 2 kali 6 itu sama dengan berapa? Kemudian ditulis di sini, nolnya tinggal dipindahkan ke belakang ya. Nah, kemudian yang B, 3 jam itu sama dengan berapa menit ya? M itu menit ya. Tinggal dikali 3 kali 60 sama dengan berapa? 4 jam itu sama dengan berapa menit? Sama juga, tinggal dikalikan 4 dikali 60 itu sama dengan berapa menit ya. Nah, jangan lupa ditulis menitnya. M itu menit ya, menit. Kalian harus menulisnya lengkap dengan tulisan menit ya. Mohon maaf ibu tidak lengkap menulisnya. Kemudian yang nomor 4, 2 jam 50 menit dirubah dalam bentuk menit ya. Nah, berarti berapa menit? Tinggal dikali tadi, ingat 2 jam tadi 2 dikali 60 itu sama dengan berapa menit, ditulis. Kemudian ditambah 50 menit, hasilnya berapa menit ya. Nah, yang B juga sama, 4 jam 25 menit dirubah dalam bentuk menit, tinggal kalian kali 4 dikali 60 sama dengan berapa menit, kemudian ditambah 25 menit, hasilnya berapa menit ya. Sangat mudah sekali, dibuat saja seperti ini ya. Ibu ringkaskan cara yang termudah ya. Karena kalian telah menyimak pembelajarannya, silakan dikerjakan tugas pembelajarannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.